Kemudian rukun berdiri dalam sholat dikatakan sempurna jika orang yang sholat menegakkan tulang punggungnya. Nah, artinya gimana sih? Berdiri itu catatannya bagaimana sih? Berdiri dalam sholat itu catatannya jika tulang punggungnya itu lurus. Jangan dibungkukan, jangan gini. Kalau gini dia tidak dikatakan sebagai orang yang sholat berdiri. Sengaja ya. Tapi gimana kalau dari lahir emang udah bungkuk gitu? Atau ada lansia yang sudah bungkuk. Namanya juga lansia. Kembali lagi ke anak-anak. Jadi bungkuk gini. Itu bagaimana? Kalau memang dari awal atau lansia atau karena penyakit itu nggak apa-apa. Tidak perlu dipaksakan supaya lurus tulang punggungnya. Ini sebagai catatan. Rukun berdiri yang sempurna diberikan catatan adalah apabila tulang punggungnya diluruskan. Jadi gini, jangan membungkuk seperti mau menggerakkan ruku, seperti mau melakukan gerakan ruku. Kalau membungkuk seperti ini, kemudian kita tahu bahwa membungkuk tidak boleh, wajibnya berdiri, sedangkan kita berdiri mampu, tapi kita sholat malah membungkuk. Maka sholatnya tidak sah. Karena ada salah satu rukun yang tidak ditunaikan. Seperti itu. Oke. Walaupun harus bersandar. Misalnya, punggung kita lagi sakit nih. Kalau tidak bersandar, dia akan tetap gini. Karena sakit kan? Maka di masjid kita cari tiang. Di tiang kita sandarkan begini. Boleh tidak sholat bersender seperti ini? Jawabannya boleh. Kalau memang tidak mampu untuk meluruskan tulang punggung. Jadi harus bersender. Kalau udah bersender baru lurus tulang punggungnya, bisa sempurna rukun berdirinya. Itu boleh ya bersandar atau bersender di masjid atau di dinding masjid atau di tiang masjid boleh ya. Jadi agar tidak jatuh. Namun hukumnya makruh. Tapi nggak apa-apa, makruh itu kan dibenci. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa, kita ingin menyempurnakan rukun, maka bersenderlah, gitu ya. Bersenderlah di tiang-tiang masjid. Nah, jika musolli mampu untuk berdiri sempurna, namun malah membungkuk seakan seperti akan melakukan ruku, maka berdirinya tidak sah. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kita bisa berdiri seperti ini, melakukan sholat. Tapi kita sengaja begini. Sholatnya begini. Baik karena disengaja ataupun main-main. Kemudian sholatnya selesai. Maka sholatnya tidak sah. Dia masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut. Karena ada salah satu rukun yang tidak disempurnakan. Yakni berdiri. Catatan berdirinya tadi, tulang punggungnya itu harus lurus. Kalau tidak bisa lurus bisa dibantu dengan bersender gitu ya. Kalau sengaja maka berdirinya tidak sah. Kalau berdiri dalam sholat tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah gitu. Lanjut, jika orang yang sholat berat tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri, berat di sini gimana sih kondisinya? Penyakit di sini yang membolehkan sholat fardu itu dengan duduk, pasti kriterianya, ukurannya seperti apa di sini? Imam Al-Haramain diukur dengan hilangnya kekhusyuan. Misal nih sahabat teman-teman semuanya, ketika kita melaksanakan sholat Allahu Akbar, ternyata kita punya penyakit vertigo. Misalnya punya penyakit vertigo. Baru saja Allahu Akbar, sholat duhur, rakaat yang pertama. Ternyata kelayangan kita. Pusing tuh. Sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Maka itulah yang disebut dengan berat melaksanakan sholat secara berdiri. Situasi beratnya ketika situasi tersebut, penyakit tersebut, atau kondisi tersebut itu mengakibatkan hilang khusyuk kita sholat. Kalau udah dikira-kira, wah ini bakal hilang nih khusyuk sholat karena saya muncul nih penyakit vertigo, maka langsung duduk. Laksanakan sholat dengan duduk. Jadi tolak ukurnya di sana. Ketika penyakit itu menyebabkan khusyuk sholat menghilang, maka boleh melaksanakan sholat fardu dengan duduk. Kalau masih bisa khusyuk, paksakan berdiri. Gitu ya. Ini tolak ukur yang diberikan oleh Imam Al-Haramain. Kemudian, seperti mana? Seperti orang yang sholat berdiri di kapal. Di kapal kan biasanya puyeng tuh. Berdiri di kapal, kita sholat di kapal ternyata puyeng. Itu puyengnya kan bukan karena kita. Bukan karena penyakit yang ada di dalam diri kita. Tapi karena kapal yang bulak belok gitu ya. Maka ketika kita tahu bahwa ini akan mengurangi kekhusyuan saya atau saya bisa tidak khusyuk nih sholat karena puyeng atau pusing, maka boleh sholat dilakukan dengan duduk. Kemudian kondisi mana lagi? Seperti orang yang beser. Banyak nih pertanyaan ke saya juga. Ustaz, bagaimana kalau saya sholat itu ketika pas lagi sholat di rakaat kedua atau rakaat ketiga batuk? Batuk itu ada yang menemani, air kencing, pipis juga sedikit tapi itu bagaimana? Itu berarti orang yang beser atau yang disebut dengan orang dawamul hadas. Itu bagaimana? Kalau tidak bisa menahannya, jika sholat berdiri itu selalu batuk dan tidak bisa menahannya. Kecuali bisa menahannya,
pas lagi duduk, maka laksanakan sholat dengan duduk. Begitu ya. Kalau ada yang beser seperti itu. Jika sholat berdiri menyebabkan terus pipis, walaupun pipisnya sedikit, atau terus kentut, walaupun kentutnya sedikit, maka laksanakan sholatnya dengan duduk agar bisa ditahan pipisnya. Karena dihimpit. Kalau duduk itu kan dihimpit lubang pipis maupun lubang kentutnya, gitu ya. Jadi boleh sholat lakukan dengan duduk.